dan anggota Sablima Desa Lingsir, serta yang kami hormati Ibu PKK Desa Lingsir. Hari ini tentang curhat-curhat masyarakat, apakah keluhan tentang apa-apa saja yang ingin diceritakan kepada Bapak Kapolres dan seluruh masyarakat Desa Lingsir. Nama ulun tadi disebutkan nama Sony, Bu. Anak satu, istri juga baru satu. Jadi mudah-mudahan satu saja lah. Nggih, ulun tambahin lagi Pak ya. Nggih. Kada sang anu kaya bawa tanah musuh harat. Jadi Bapak Ibu, ulun sudah 2 tahun menjadi warga di Balangan ini, 2 tahun 3 bulan. Sebelumnya kami di Banjarmasin. Kami diberi tugas di sini sudah 2 tahun 3 bulan. Posisi keluarga kami juga ada di Banjarmasin, sehingga di sini RCTI istilahnya, rombongan cowok tanpa istri. Kira-kira begitulah. Ada tulisannya Bu, tapi agak remang-remang. Jadi sambil bergaya Bu ya, saya senang kalau melihat pian ini tertawa daripada tegang. Kalau tegang itu biasanya nakut-nakuti kalau mandang ulun kayak gini kan. Kalau ini yang penting nanti intinya kami mendengar apa permasalahan Ibu, kami bisa mengupayakan untuk membantu. PPA itu perlindungan perempuan dan anak. Nanti ulun sedikit jabarkan apa gerang PPA itu Bu. Intinya tugas beliau itu melindungi perempuan dan anak. Kalau pian ada di kekerasan terhadap rumah tangga, suami sampai membentak tiap hari, itu urusannya dengan Pak Joko. Nah, kira-kira itu yang mendampingi ulun hari ini. Nggih, kena bisa aja Bu. Kalau pian sopan kepada di sini, secara 4 mata diwahati dengan beliau. Nah, kan kira-kira begitu. Kita pengen mendengar apa permasalahan Bapak Ibu sekalian, baik itu permasalahan sosial, masalah keamanan. Ya kalaupun ada masalah rumah tangga juga, ya silahkan. Namun nanti sebutkan saja namanya Bunga, jangan nama sebujurnya kan begitu. Nanti tersungging orangnya Pak. Dan akan kami segera tindak lanjuti Bapak Ibu sekalian. Misalnya masalah jalan, kami akan bikin surat, akan kami kirim ke POPR atau ke Pemda. Pak, jalan di sini berdasarkan informasi dari masyarakat rusak. Tolong Pak diperbaiki. Nah, kami bisa mengirim surat Bapak Ibu sekalian, membantu kepala desa biar mendorong buat Pemda misalnya. Nah, jadi ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele Pak. Di bidang keamanan Bapak Ibu sekalian, secara umum juga untuk wilayah Kabupaten Balangan ini terbilang kondusif. Namun yang perlu kita waspadai beberapa kali terjadi itu adalah kejadian curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Bahkan motor dinasnya pegawai Disub itu kemarin dicuri di Lampihong, tapi sudah dapat orangnya. Nah, dapatnya itu kenapa? Itu bukan karena hebatnya polisi Bu, tapi karena ada informasi dari masyarakat. Nah, jadi begitu pentingnya kalau ada informasi dari masyarakat, kami tindak lanjuti. Kalau tidak dibantu masyarakat, kami itu kayak syair lagu itu hanya butiran debu Bu. Iya, kada ada artinya kami. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita sinergi, saling membantu, saling memberikan informasi, baik Polri maupun TNI itu akan kuat. Tapi kalau yang ingin kami tanyakan, sekarang kan Pak lagi marak kasus perselingkuhan. Jadi yang mengganjal dalam hati kami sebagai istri sah, kira-kira kalau misalnya suami kita kepergok selingkuh, walaupun misalnya lewat WA, apalagi kepergok langsung, itu bagaimana sikap kami seharusnya menurut undang-undang yang baiknya tuh ada menindaklanjuti lah yang terbaik tenang. Mohon izin Pak bertanya tentang Pak
pajak kendaraan yang 5 tahunan. Itu kalau misalnya bukan pemilik awal lagi, itu gimana Pak prosesnya? Itu aja Pak, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan baik. Ada sering terjadi kecurian baik. Ya, itu informasi sekolah sanawiyah al-akhirat. Nah, kemalingan orang kampung, ya warga baik kemalingan. Nah, itu bagaimana tuh Pak antisipasinya dari pihak kepolisian, dari pihak warga ataupun dari pihak pemerintah desa untuk mengantisipasinya dulu Pak. Tentunya itu tanggung jawabnya tuh Pak. Ya, itu aja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu menjawab dari Ibu Saidah dulu masalah perselingkuhan. Ini kalau bahasa biasanya Pak, perselingkuhan ini masalah penyamanan ini. Saya agak susah aja menjawab. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, perselingkuhan ini diatur dalam pasal 284 Bu, dalam KUHP itu 284. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, KUHP kita yang 19 tahun 81 ini masih peninggalan Belanda. Bapak Ibu biar tahu, produk hukum kita ini masih peninggalan Belanda, dan saat ini sudah dibikin rancangan KUHP yang baru. Nanti di tahun 5 tahun semenjak 2007-an itu akan diberlakukan. Yang salah satunya, ini berbicara rancangan yang baru ya, laki-laki yang istilahnya menghamili kalau tidak salah perempuan, ini nanti kita keselingkuh. Yang menghamili anak orang tak tanggung jawab itu bisa dipidanakan Bapak Ibu sekalian. Itu rancangan undang-undang yang baru. Nah, kalau kita menggunakan masih KUHP kita yang sekarang di pasal 284 itu, ancamannya kalau tidak salah itu 9 bulan. Ini akan panjang sedikit untuk menjelaskan supaya sampean paham. Karena masyarakat itu kalau sudah misalnya maaf Pak ya, Bapak laki beliau misalnya ketangkap basah lah istilahnya sedang berhubungan badan dengan wanita lain, ketangkap ibunya, Bapak dilaporkan, itu taunya masyarakat ini bisa dihukum, ditahan sekeras-kerasnya. Nah, ancamannya itu 9 bulan Pak, dan tidak bisa ditahan. Nah, ini makanya kami sangat memahami ke Bapak ini, ibu-ibu lah. Jadi begini Pak ya, saya mencoba menjelaskan secara sederhana supaya ibu paham. Maaf, misalnya saya adalah suami ibu misalnya, saya tertangkap ibu selingkuh, ibu melapor itu, ibu kada bisa melaporkan selingkuhan aja. Kan biasanya ulun melaporkan biniannya aja, tidak bisa, ini tidak bisa dilepas Bu. Laki pian pun harus masuk. Jadi ini tidak bisa dibelah kalau dalam bahasa hukum. Tidak bisa dibelah. Kalau ibu menuntut biniannya, saya ini otomatis juga akan tertuntut laki ibu. Jadi ibu kada bisa menuntut selingkuhannya aja. Kalau masalah kita berbicara hukum dulu. Kalau kita berbicara yang lain nanti maafkanlah Bu. Ini berbicara hukum dulu. Nah, ancamannya 9 bulan itu tidak bisa ditahan Bu. Dan dalam hukum itu kalau ibu nanti menuntut, ibu juga harus cerai. Ibu cerai. Nanti kalau ulun keliru, tolong diluruskanlah Pak Kanit PPA. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini perlu ulun mumpung kita ketemu, saya menyampaikan. Dalam hukum itu, yang dikatakan selingkuh itu atau perzinahan, saya kada pakai peribahasa ya, karena bahasa hukum seperti itu. Yang namanya selingkuh itu masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, itu dalam bahasa hukum masuk barang ini.
itu terjadilah perzinahan. Yang jadi masalah kadang kita yang susah, duduk di bawah pohon para, berduaan, ribut, ibu-ibu datang selingkuh ya. Dalam hukum tidak seperti itu, Bu. Ya memang ada indikasi bapak ini, ya kalau bapak ini waras dia sudah berbini, ngapain berpandiran binian di bawah pohon para berduaan, kan begitu. Tapi kalau berbicara hukum, yang dikatakan perzinahan itu harus masuk, Pak, barang ini ke dalam barang itu. Kalau itu tidak masuk, sebenarnya tidak terpenuhi untuk unsur perzinahannya. Itu kita boleh bilang petunjuk, Bu. Petunjuk sudah ada, bapak ini mengarah, ada itikat, ada renja itu rencana jahat ada sudah. Rencana jahatnya ada sudah. Hah? Ya jelas lah, Pak. Pian pun melihat bini Pian di bawah orang kayak apa rasanya. Hidup kita harus balan, Pak. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang. Itu kan rumus. Tidak boleh kita laki-laki itu ego. Wah, ini lakian, bini juga bisa. Saya kasih tahu Bapak ya. Kalau Bapak nakal, Bapak keluar duit. Tapi kalau perempuan yang nakal itu dapat duit, Pak. Itu rumus. Jadi ibu-ibu, kalau bapaknya aneh-aneh, bilang saja begitu. Hah? Bukan mata duitan. Ini begayaan ya, begayaan. Ini begayaan. Jadi begitu, Bu. Kita kembali ke perselingkuhan. Makanya untuk perselingkuhan ini biasanya kita selesaikan secara kekeluargaan. Baik-baiklah ilmu. Kalau apanya itu dimaafkan lah. Dimaafkan saja, dipadahi abahnya. Karena kalau dalam hukum itu tidak bisa ditahan, Bu. Kalaupun ibu tuntut, kami proses. Begitu kami proses 24 jam, kami akan pulangkan. Nah biasanya masyarakat, kenapa Pak dipulangkan? Pada ditangkap. Nah, produk hukumnya masih seperti itu. Ini peninggalan Belanda. Nanti produk hukum yang baru, nah laki-laki kita nih jangan jadi penjahatan tangguh. Kita menghamili anak orang. Kalau hari ini mungkin hukumnya kada ada hukum sosial. Kalau kada dipukuli orang, ditimpa seorang, pian menghamili anak orang. Ah, kan begitu. Tapi jangan lah ya. Usahakan kita kalau ada masalah itu, Pak, kita bicarakan baik-baik. Membuktikan unsur selingkuh tadi, Bu, yang susah. Karena dalam hukum selingkuh tadi saya bilang masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Kalau cuma berduaan, duduk WA, itu baru petunjuk namanya, baru indikasi. Nanti mungkin terakhir Pak Joko, kalau ulun keliru bisa ditambahkan Pak Joko ya. Cuman kalau bagaimanapun, kalau sudah ada halo say kan kadang masuk akal juga, itu indikasi, Bu. Silakan bicarakan yang baik lah. Pesan kami kalau masalah rumah tangga itu, Bapak Ibu, tidak perlu tetangga tahu. Cukup masalah kita saja yang tahu. Tidak ada pentingnya dan tidak ada gunanya masalah keluarga itu dikasih tahu ke orang lain. Bodoh kita namanya. Cukup di dalam rumah kita, hari ini berkelahi, kalau bisa 10 menit selesaikan. Itu ulun. Apalagi kayak saya berjarakan jauh. Kalau tidak ada saling percaya, dan kalau ulun nakal, apanya tidak bisa di sini kan? Nah itu rumusnya. Yang penting setia saja dengan pasangan. Jangan setiap tikungan ada, repot pula. Itu Bu, terjawab Bu ya. Masalah selingkuh, kita pemenuhan unsurnya tuh agak rada-rada susah Bu, karena itu tadi. Ya bapak-bapak juga jangan ini dijadikan, wah aman aku nih kayak gini, janganlah. Karena kalau sudah ada indikasi, nanti kalau kita cari kesalahan tuh bapak juga tetap bisa kena, Pak. Kemudian Ibu Mona Lisa, kalau berbicara Mona Lisa ini dulu di Inggris itu adalah wanita tercantik pada zamannya, Bu. Ya, sampai lukisannya itu dibikin oleh orang Itali, sampai sekarang tapi hilang lukisannya. Yang aslinya hilang. Itu harganya, ya, aku mau bilang itu dari lukisan.
Ibu Monalisa. Nanti Ibu Monalisa Pak Peri ya yang jawab. Nggih, ulun menyelesaikan dulu baru setelah ini Pak Peri. Nah, Pak Miskat masalah pencurian, Pak. Pak Miskat, jadi begini, tadi ulun sudah sampaikan bahwasanya salah satu kekuatan kita itu adalah saling bersinergi. Bersinergi itu seperti filosofi lidi, Pak. Lidi itu kalau satu tidak bisa menyapu sampah, ditambah dua, ditambah tiga, jadi satu genggaman, batu saja bisa disingkirkan. Begitu juga kehidupan kita sehari-hari. Bapak mengharap polisi aja. Kami yang piket di Polres itu, Pak, paling banter berlima. Kalau ada kejadian di mana lah misalnya, di daerah Pinan, berangkatlah 2 orang misalnya, sisa 3. Kejadian lagi di mana, habis, Pak. Tapi itu tidak menjadi alasan bagi kami tidak bisa memberikan pelayanan ke masyarakat, itu tidak menjadi alasan. Namun yang kami butuhkan tuh cuman ada sinergitas, ada kebersamaan, baik itu informasi ataupun apa. Menyiasati masalah ini, sebenarnya kita ada istilahnya PAM Swakarsa, Pak. PAM Swakarsa itu adalah keamanan yang dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Contohnya pos kamling, itu namanya PAM Swakarsa. Mengadakan PAM Swakarsa, Pak, wakarkah malam, bagaimana cara penggajian, ya itu harus dipikirkan. Kami juga bisa membantu melaksanakan patroli. Nanti ini menjadi catatan kami, Pak Miskat. Kami akan sampaikan ke Bapak Kapolres biar menjadi sasaran kami untuk melaksanakan patroli. Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan Ibu Monalisa ini tentang persyaratan perpanjangan STNK dan plat 5 tahun ya, Bu. Ya, di situ namanya gue daftar ulang. Jadi segala sinkron atau enggak, apabila terdapat perbedaan, maka di situ akan diperbaiki terlebih dahulu dengan sesuai dengan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi identifikasi kendaraan bermotor. Apabila kendaraan itu sudah diperjualbelikan, maka kendaraan itu wajib dibaliknamakan kepada pemilik yang baru. Ini sebenarnya proses balik nama itu mudah, Bu. Cuma pengurusannya jauh karena pengurusan BPKB, pengurusan BPKB itu cuma ada di PAL 21 gedung BPKB di Banjarbaru. Ini mungkin kendala yang biasanya didapati masyarakat mungkin karena jarak jauhnya mengurusnya itu. Tapi apabila kendaraan itu pengurusannya diwakilkan kepada keluarga, misalkan yang atas namanya berhalangan hadir datang ke Samsat, bisa dengan memakai surat kuasa, Bu, pakai materai 10.000 dari nama yang pemilik di BPKB dan STNK itu. Karena gue data kami itu connect dengan Dukcapil. Jadi apabila NIK KTP-nya itu kami masukkan di komputer, otomatis datanya itu tidak ditemukan lagi, gue. Tidak alamat misalkan ulang, mau kada mau, pian harus balik nama, gue. Persyaratannya itu cukup kwitansi bermatra yang pian jual beli tadi. Habis itu kendaraannya dihadirkan di Samsat sini, nanti kita bantu cek fisiknya, gue. Apabila pian kada kawa ke sana ke PAL 21 tadi membawa kendaraannya, jadi pian cukup mau membawa berkasnya aja dari sini ke sana, atau di sana ada di Banjarmasin ada keluarga kah, pian bisa juga pian titipkan keluarga di sana, pakai surat kuasa lagi pian. Itu sesuai dengan peraturan kepolisiannya, Bang. Apabila kendaraan tersebut terlibat dalam suatu kejahatan atau tindak pidana, ulah pertama-tama yang dicari dulu atas nama pemilik yang itunya, yang di kendaraannya itu. Nah, itu pentingnya juga balik nama. Pasti yang misalkan nih yang pemilik pertama itu sudah menjual dan ternyata pemilik keduanya itu melakukan tindak pidana, maka yang dicari pertama dulu yang di nama pertama tadi. Nah, jadi seharusnya dibalik namakan kalau sudah tidak sesuai lagi dengan pemilik awalnya. Ya,
memperbaharui yang 5 tahun tadi? Masih bisa Pak, dalam catatan alamatnya tidak berpindah. Masih bisa menggunakan surat kuasa pakai materai 10.000. Karena di materai itu bisa dipertanggungjawabkan. Kata ibu menjual kendaraan ke Ulun, kemudian kendaraan ini saya gunakan untuk perbuatan kejahatan. Di polisi itu namanya masih pian motornya. Jadi kami akan mencari pian otomatis. Ini motor misalnya Ibu Mona Lisa. Kalau pian balik nama, pian tidak akan terikut-ikut lagi karena dijual ke Ulun, otomatis jadi nama Sony kan. Itu sederhananya begitu. Sebenarnya juga untuk mengamankan status hubungan pian ya. Kalau kami orang-orang reskrim itu platnya 5727 misalnya, kita ada database, kita lihat tuh, ini punya Bu Mona Lisa. Nah jangan heran juga pian nanti kenapa Pak Ulun, pasti pian akan dibawa ke Polres, ternyata digunakan untuk menabrak orang misalnya. Tapi kalau sudah balik nama, ya si Sony berarti milik yang baru, pian nggak ada hubungannya lagi. Itu secara sederhananya Rami. Ada undang-undang baru Bu, namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022. Nah itu aja saya menambahkan supaya kita bisa memperdomaninya, jangan sampai terjadi nanti di masyarakat. Kalau dulu tidak ada, misalnya kita berkata-kata, sekarang ada namanya pelecehan verbal Bu ya. Maksudnya tanpa memegang itu bisa. Nah, itu sekarang makanya ancamannya sama dengan ini 9 bulan juga. Kemudian, nah makanya untuk nanti kita di masyarakat jangan sampai nanti suaminya sama istrinya berkata-kata yang tidak, maksudnya tidak senonoh lah. Nanti bisa larinya ke situ nanti. Kemudian seperti apa dibilang tadi Pak Kabak tadi, memang benar perselingkuhan yang harus unsur-unsurnya harus terpenuhi Bu ya. Dan satu saya menambahkan, selain itu ada juga namanya percobaan Bu. Maksudnya percobaan gini. Mohon maaf ya, pada saat digerebek dia sudah mau melakukan Bu, walaupun dia melakukan belum bertemu antara alat kelamin Bu ya. Tapi dia sudah, mohon maaf, dia sudah sudah mau berbuat. Nah itu bisa juga Bu, tapi mudah tidak ada lah, tidak ada tuh terjadi di keluarga kita Bu. Nah kita sebagai aja jangan sampai lah. Dan juga jangan jadi sebagai dasar bapaknya untuk pembenaran juga. Wah undang-undangnya gitu, nanti saya mungkin menganu perempuan, jangan juga gitu. Itu mungkin saja Bu. Terima kasih Pak Kapop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekarang tuh ada namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Bapak-bapak tidak boleh memukuli anak-anak. Namanya memukuli orang tua tuh kadang kita berpikir itu kan anak ulun. Ya kalau memukul berjimat kayak gitu Pak, kelihatan Ibu Mona Lisa, Ibu laporkan bisa Pak, kami tindak lanjuti. Jadi Bapak tidak boleh, jangan ikut campur, ini masalah keluargaku. Dalam undang-undang itu diatur, semua orang yang tahu itu berhak melaporkan Pak, apalagi kekerasan terhadap anak, istri. Ya kalau Pian juga menjadi korban KDRT dipukul istri Pian, Pian bisa juga melapor. Tidak ada yang berbeda. Itu. Nah satu, ulun sebelum menutup kadang banyak pertanyaan seperti ini Pak. Jadi anak dikatakan di bawah umur itu di bawah umur 18 tahun. Kalau saya menghamili atau berbuat tidak senonoh terhadap umur di bawah 18 tahun, saya kena Undang-Undang Perlindungan Anak Pak. Yang jadi masalah, undang-undang kita belum mengakomodir kalau biniannya itu di atas 18 tahun, taruh 21, saya berhubungan dekat dan hamil, itu tidak ada hukumnya Pak, belum. Pian menuntut si Sony ini karena menghamili anak Pian umur misalnya 25 tahun, itu undang-undang belum mengakomodir itu. Penyelesaiannya ya kita gunakan hukum sosial, dikawinkan atau denda atau bagaimana. Nah jadi ini Pian perlu tahu, terkadang ulun menuntut Pak, kita akan bertanya berapa umur anak ibu? 25. Kalau 25, ulun 30, itu namanya supo sama supo Bu. Nah, suka sama suka. Cara kawa Pak, kawinakan aja sudah kayak gitu, ada jalan keluarnya lagi, datangkan penghulu.
Nah, selesaikan. Ini biar jangan salah tafsir bukan pian. Tapi kalau anaknya di bawah umur 18 tahun, pian kena undang-undang perlindungan anak. Masyarakat atau pemerintah desa atau anggota limas misalnya kedapatan misalnya melihat atau kedapatan seorang pencuri maksudnya, itu bagaimana cara kami menindaklanjutinya gitu. Bapak siapa? Kamarudin. Jadi begini Pak, kalau dipukuli itu sebenarnya andai kata keluarga pian Bang belum tanya digitukan orang gimana? Nah, kayak apa rasanya? Karena Bapak menganggap si A ini baik, tiba-tiba mungkin dia kada berduit hari itu, mencuri, dihajar, mati misalnya. Pas itu ading pian misalnya, kayak apa rasa pian? Begitu juga lah orang yang mungkin merasa punya keluarga, bagi yang lain tewas jar, mencuri, betul. Tapi kita kembalikan, andai kata itu ading pian gimana rasanya? Pasti kita maleh. Nah, belum jawab lah Pak Kamarudin. Jadi Pak, dalam undang-undang kita itu, barang siapa mengetahui, melihat, mendengar suatu kejahatan, dia berhak untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang atau berwajib. Ke pihak yang berwenang itu salah satunya siapa yang paling bisa pian temui? Aparat desa dan kepala desa. Itu cara yang ternyaman. Aparat desa akan menghubungi ke lebih tinggi, mungkin ke polisi, bisa ke camat. Itu ruang kita melapor supaya pian alun kemana melapor. Nah, tindakan kita kalau sudah Bapak nanti melihat sesuatu, diamankan Pak, diamankan, lapor ke kepala desa tentunya akan menghubungi polisi, kami akan datang, kami akan tindak lanjuti. Namun yang perlu Bapak tahu, kami begitu Bapak serahkan pencurian itu ke kami itu wajib membuktikan Pak. Kalau selama 1/24 jam kami tidak bisa membuktikan, kami wajib melepas. Kalau tidak kita lepas, lewat 24 jam 1 detik, punya hak untuk menuntut kami Pak. Ya, menuntut balik. Ini perlu saya sampaikan ke Bapak, ini bukan masalah yang tabu. Karena itu hak-hak Bapak sebagai masyarakat. Makanya kami polisi bekerja itu harus hati-hati. Makanya kalau sudah Bapak menyerahkan ke kami akan bikin berita acara penerimaan namanya Pak. Kami akan cek waktu kami terima ada luka di sini, ada luka di sini. Jangan sampai nanti Bapak menuduh, nah begitu di kantor polisi babak belur. Betul enggak kira-kira? Makanya Bapak jangan, kalau Bapak menyerahkan ke kami, Bapak akan kami mintai pertanggungjawaban. Pak, Bapak sudah menyerahkan tersangka ke kami bikinkan berita acara serah terima lah. Kami panggil dokter, cek dokter, waktu kami terima mata benjol, perut benjol, gigi patah, itu akan tertulis semua Pak. Jadi kalau apa-apa di kami, bukan polisi pelakunya. Jangan sampai pian nanti, apalagi hari ini hari sedikit-sedikit viral, nah ke kantor polisi mati ke kawan aja. Kamilah yang terkutuknya Pak. Padahal bukan pian bisa itu sudah. Itu Pak ya. Nah kembali lagi ke masalah pembuktian. Terkadang masyarakat itu begitu tangkap, diserahkan ke kami, pokoknya harus ditangkap. Itu tuntutan masyarakat Pak. Kada tahu caranya, sedangkan kita kadang ditangkap ini cuma orang. Kejadiannya pada saat dia berkeliling-keliling rumah kah, belum melakukan pencurian, itu secara unsur juga berat sebenarnya Pak. Orang duduk di bawah pohon, apa misalnya di bawah pohon nangka, poskedes itu, pohon sawo tuh duduk, kada dikenal memang, pian tangkapi, pian hajar, terus dibawa ke polisi, ya kami mengenakan pasal apa? Pasal dongkol kami kenakan karena pian muar kami paksa, nggak bisa Pak. Akhirnya 24 jam kami lepas. Nah pian jangan kecewa. Apakah kami bermain? Tidak. Bapak-bapak perlu tahu, kami bisa menangkap itu kebanggaan Pak bagi kami. Berarti kehadiran kami di masyarakat itu ada fungsinya.
saat bapak-bapak ada kejadian, kami tidak bisa mengungkap, kami juga sebenarnya sopan. Loh, masa polisi gak bisa nangkap? Polisi kan juga manusia, Pak. Bukan pisau belati, katanya begitu. Nah, sampai sini bisa diterima, Pak ya? Kalau ada, Pak, koordinasi dengan aparat desa yang lain, amankan. Bukan berarti juga karena unsurnya belum terpenuhi, pian kada menangkap, tanyai baik-baik. Kena kemana, Ding? Ada urusan apa di sini? Amankan dulu, bawa ke kantor kepala desa. Nah, ini bagus nih pembekal, biar kita rampung Pak Lan. Yang menjadi permasalahan kadang Pak, pencurian itu di suatu desa itu terjadi terus. Masyarakat desa kada berani melapor. Itu tahu aja nih si utuh itu mencuri, udah dimaafkan, kasihan. Jadi terus dilaporkan ke polisi, kada ya kami kada bisa ngambil tindakan. Padahal begitu dia sekali mencuri, lapor aja ke polisi, terpenuhi kami tangkap. Nanti di ruang polisi, di kantor polisi itu ada namanya RJ Pak, Restoratif Justice. Artinya penyelesaian perkara di luar meja hijau, bisa itu diselesaikan. Tapi kita bikin jerak dulu si pencuri ini, jangan biar biar aja gini, kasihan, kada mama, kada abah. Ya akhirnya dia merasa benar dengan tindakannya. Nah, terkait jar pembekal, bisalah orangnya dikeluarkan dari desa. Ulun susah Bang menjawab. Yang rembukan kepada rekan-rekan desa dulu Pak. Nanti kalau ulun jawab, yang pegang jawaban ulun. Pian koordinasi, kalau saran ulun ke bagian hukum Pemda, apakah bisa kepala desa membuat peraturan desa Pak. Kalau peraturan desanya ada berbunyi, barang siapa yang mencuri di desa kami dikeluarkan dari KK, itu sah. Kalau belum ada hukumnya, lu kada berani ya, mengeluarkan, nanti jar Pak Sony boleh viral pula nanti ya. Sampai sini bisa diterima Pak lah. Amankan Pak, dan kalau ada orang melakukan kejahatan, saya yakin lah, ribuan pian tahu biasanya di kampung itu ini gawiannya maling. Tahu, cuman koler, entah malas kah atau kadawannya atau kayak apa, laporkan Pak. Biar kami, tugas kami selanjutnya. Jangan dibiarkan yang gawiannya maling. Saat di kantor polisi itu nanti kita punya cara-cara yang bagaimana lah biar orang ini sadar jangan menjadi sampah di masyarakat. Kalau kita biarkan lama-lama jadi sampah Pak, mabuk, datang ke rumah orang, kalau ada dia hilang barang orang. Jangan dibiarkan. Kalau perlu kita tenggelamkan orang-orang begitu, supaya pian nyaman, karet kada kehilangan, guring nyaman. Itu kira-kira Pak Lang.